Jika mereka tidak segera sepakat dengan nama cawapres, maka pemerintah akan terus jadi objek kambing hitam. Rakyat pasti sudah cerdas memahami pola permainan murahan yang mereka jalankan. Halo, ketemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Tanggal 26 Mei lalu, ada satu pertemuan yang dilakukan oleh elit partai dari Koalisi Perubahan. Pertemuannya di satu pulau milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu. Tampaknya pendukung Anies yang suka teriak-teriak soal oligarki di belakang Jokowi harus ikut mengakui di belakang Anies juga sama saja. Banyak oligarki. Ada yang punya pulau, ada yang punya jet pribadi, ada yang punya banyak bisnis di Sulawesi. Kata mereka, dari hasil pertemuan itu, mereka makin mantap untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Ada Surya Paloh di sana. Ada perwakilan tim Anies Baswedan yaitu Sudirman Said. Dari Demokrat, ada nama AHY yang juga ikut hadir. Partai Demokrat lalu membeberkan isi pertemuan tersebut. Salah satu isu yang mereka bahas adalah isu penjagalan Anies. Ada indikasi penguasa akan membuat Anies tidak berlayar dengan cara dan sumber daya apapun, termasuk mengganggu 3 parpol pendukung Anies. Jelas, ini adalah narasi murahan yang mereka hembuskan untuk mengubah arah angin politik. Sebenarnya, isu penjagalan itu tidak ada satupun yang percaya. Tidak ada gunanya menjegal Anies yang secara statistik pasti kalah. Kecuali kalau statistik diambil dari polling ILC, Tifato Sembiring, atau Refli Harun, maka Anies adalah pemenang telak dan capres terfavorit. Bagi yang berpikir waras, harusnya isu penjagalan Anies mudah dipatahkan. Anies sudah pasti jadi capres dengan satu syarat mudah, yaitu 3 parpol tadi langsung resmi umumkan Anies sekaligus nama cawapresnya saat ini juga. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak kunjung deklarasi? Bisa saja mereka umumkan nama Anies dan pasangannya sekarang juga. Tapi mereka mengumbar isu-isu murahan supaya ada yang jadi kambing hitam politik. Satu alasan yang paling masuk akal adalah ketiga parpol ini tidak ada kata sepakat. Masing-masing dari mereka terlalu banyak keinginan. Ada terlalu banyak deal-deal yang belum cocok. Logikanya, kalau mereka sudah cocok dari awal, sudah pasti mereka langsung deklarasi. Tapi itu tidak mereka lakukan. Mereka masih tarik ulur, tapi dibungkus dengan kedok sedang berusaha dijegal. Mereka mau bodohi rakyat dengan narasi bahwa mereka ini korban dari jahatnya rejim saat ini. Padahal akar masalahnya adalah mereka sendiri yang masing-masing seperti emak-emak yang terlalu banyak pertimbangan dan kemauan. Masing-masing parpol punya ego yang harus dihormati dan dipuaskan. Kamis kemarin, Anies bertemu dengan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Katanya, yang dibahas adalah situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang makin buruk. Itu adalah pembahasan basa-basi, karena topik utamanya adalah nama cawapres yang belum cocok satu sama lain. Isi pertemuan mudah ditebak. Demokrat tawarkan AHY. Anies juga pusing karena bisa jadi sudah ada calon lain di luar AHY. Lalu Demokrat memberikan kode halus yang mungkin mengancam Koalisi Perubahan. Ini pertanda nama cawapres masih belum ada kata sepakat. Itu yang membuat Koalisi Perubahan belum deklarasi. Tapi yang mereka pelintir adalah Anies mau dijegal. Kalau mau solid, ya silakan langsung deklarasi Anies dan umumkan nama cawapres. Masalah langsung beres. Tidak ada lagi spekulasi dan narasi liar.
Jika mereka tidak segera sepakat dengan nama cawapres, maka pemerintah akan terus jadi objek kambing hitam. Rakyat pasti sudah cerdas memahami pola permainan murahan yang mereka jalankan. Mereka sebenarnya tidak kompak. Karena kalau memang benar-benar ada niat, segera tentukan nama cawapresnya. Itu ganjalan terbesar mereka selama ini yang selalu ditutupi dari publik. Mereka menebar tudingan ke pihak lain agar isu-isu yang terjadi di internal koalisi bisa teralihkan. Manuver mereka ini kalau diibaratkan seperti sedang menonton film kungfu murahan. Gayanya selangit, tapi kungfu tidak bermutu. Rakyat dibodohi dengan narasi yang mereka lemparkan ke publik. Atau bisa juga diibaratkan mereka seperti sedang membuat satu film dengan tema dizolimi dan tayang setiap hari dari pagi sampai malam sampai rakyat muak dan mual. Faktanya, capres yang mereka usung yaitu Anies Baswedan pelan-pelan mulai tidak laku. Survei elektabilitas makin lama makin anjlok, kecuali hasil polling yang dilakukan oleh pendukung fanatik. Berbulan-bulan terbang keliling Indonesia dengan fasilitas jet pribadi. Tebar pesona ke puluhan ribu masyarakat, terkadang dengan iming-iming hadiah yang menggiurkan. Tapi itu semua ternyata tidak bisa mengambil hati masyarakat. Masyarakat hanya terima hadiah, tapi belum tentu mau menjatuhkan pilihan kepada Anies. Hasil survei sangat mengecewakan, tapi yang disalahkan adalah penguasa atau rezim. Jurus play victim mereka makin terasah dan tajam setelah lama bergaul dengan Partai Demokrat. Anies tidak akan berlayar hanya karena satu alasan kuat, yaitu karena AHY tidak menjadi cawapres. Seandainya Anies dari dulu setuju dengan nama AHY, maka capres dan cawapres sudah lengkap. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menjegal dan mencerai-beraikan koalisi perubahan. Itulah kelicikan yang selalu digaungkan setiap hari. Manuver-manuver yang selama ini mereka pertontonkan kepada kita adalah bukti bahwa mereka punya 1001 macam cara untuk melakukan serangan kepada lawan politiknya. Mereka berpikir ini cara yang sangat canggih dan keren. Padahal rakyat sudah paham betul apa yang menjadi niat terselubung mereka. Dan kalaupun Anies dijegal dan tidak bisa menjadi calon presiden, itu karena akibat dari ulah koalisi yang nafsu politiknya terlalu besar. Nafsu mereka yang menghancurkan jalan Anies menjadi calon presiden. Rekam jejak mereka di masa lalu adalah perusak jalan Anies untuk menang di Pilpres 2024. Lagi pula, Anies mau dijegal dengan cara apapun, rakyat tetap tidak akan peduli. Mayoritas mungkin bahkan bersukaria menyambut kabar gembira ini. Itu artinya pembangunan yang berkelanjutan akan tetap terjamin. Jalan Indonesia menuju status negara maju kian terbuka lebar karena tidak ada lagi kelompok yang jadi penghalang. Semakin mereka membuat narasi yang ofensif, semakin jelas kalau mereka panik di ambang kekalahan. Ibarat kalau mereka jatuh, maka mereka mau menyeret pihak lain agar ikut terjatuh. Satu pertanyaan penting buat kita semua. Narasi play victim ini adalah spesialisasi dari partai apa? Jika Anda bisa menjawab, maka kita tidak perlu heran dengan manuver dari mereka. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.